Reforming Heart, hari ke-92. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Kemegahan Israel. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja, pasal 10, ayat 1 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kunjungan Ratu Negeri Syeba. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku, tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Syeba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layaknya bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah.
Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di Laut Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Bagian ini mengisahkan kepada kita buah dari hikmat Salomo di dalam memberikan jawaban dan di dalam pengaturan kerajaannya. Hikmatnya makin dikenal dan Tuhan membuat dia dikagumi oleh bangsa-bangsa lain sekalipun. Ini merupakan bagian dari rancangan Tuhan agar Israel menyebarkan pengaruhnya sebagai bangsa penyembah Tuhan ke seluruh dunia. Mengapakah Tuhan memanggil Israel menjadi umat-Nya? Tuhan memanggil mereka supaya mereka dapat menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Mari kita melihat kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 59 sampai dengan 60 yang berbunyi demikian. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Inilah yang sedang Tuhan kerjakan melalui Israel pada zaman Salomo. Dia membuat Israel besar agar dunia mengenal Dia sebagai Allah Israel, satu-satunya Allah. Dia juga membangkitkan raja yang demikian berhikmat, sehingga dunia mengetahui bahwa hikmat Allah Israel adalah hikmat yang sejati. Itu sebabnya ayat 1 mengatakan bahwa ratu dari Syeba pun datang untuk menanyakan hal-hal sulit kepada Salomo. Ratu yang berasal dari daerah Ethiopia itu telah mendengar tentang hikmat Salomo. Bahkan seluruh dunia mengakui Salomo sebagai yang paling berhikmat dibandingkan dengan siapapun yang hidup pada waktu itu. Apakah yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah seni untuk hidup dengan benar. Hikmat adalah pengetahuan untuk bertindak dengan tepat sesuai dengan situasi yang ada. Hikmat bukanlah pengetahuan saja. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dengan tepat. Hikmat adalah kemampuan untuk mengaitkan segala hal yang diketahui untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup. Hikmat selalu berkait dengan kehidupan yang dijalankan. Siapa yang menyelidiki hikmat hanya demi memuaskan rasa ingin tahu, dia bukan orang berhikmat. Salomo dengan hikmatnya menjawab segala pertanyaan dari Ratu Syeba. Tetapi ternyata bukan saja hikmat Salomo yang membuat ratu itu kagum. Dia kagum dengan segala hal, bahkan hal-hal kecil di dalam kerajaan Salomo.
Salomo mempunyai pegawai-pegawai yang menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Salomo bukan hanya memahami bagaimana menjalankan kerajaan, tetapi dia juga mampu memberikan kualitas tinggi dalam hal-hal kecil di kerajaannya. Puji-pujian dari Ratu Sheba sangat tepat. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang berada di dekat Salomo harus berbahagia. Pegawai-pegawainya yang selalu bertemu dengan dia, melihat dia, dan mendengarkan hikmatnya pastilah sangat berbahagia. Ratu itu sendiri menempuh lebih dari 1.500 mil untuk mendengarkan Salomo. Ratu Sheba juga dengan tepat memuji Tuhan. Dalam ayat 8 dia mengatakan bahwa karena Tuhan mengasihi Israel, maka Tuhan membangkitkan orang dengan hikmat sedemikian besar seperti Salomo untuk duduk di atas tahta Israel. Hikmat Salomo adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi Israel. Dialah sumber segala berkat dan dialah yang berdaulat untuk memberikannya secara limpah atau menahannya. Ayat 11 sampai dengan 22 menceritakan tentang kekayaan Salomo yang sangat besar. Dia memperoleh keuntungan dari perdagangan-perdagangan yang dia lakukan. Ayat 15. Dan dia juga telah mengumpulkan begitu banyak barang-barang berharga sehingga pemberiannya kepada Ratu Sheba bahkan jauh lebih besar daripada pemberian sang ratu itu kepada dia. Di dalam ayat 13. Barang-barang yang diangkutnya dengan menggunakan kapal bahkan telah membuat perak menjadi sama banyaknya dengan batu di seluruh Israel. Di dalam ayat 27. Kekayaan yang melimpah dan hikmat yang Tuhan berikan di dalam hatinya secara melimpah membuat semua orang ingin menjadi murid Salomo. Ayat 24. Dia melampaui raja manapun dalam hikmat dan kekayaan. Ayat 23. Mengapa Tuhan memberkati Salomo dengan limpahnya? Karena Tuhan ingin menjadikan Israel bangsa miliknya di mana damai sejahteranya akan lebih dahulu terjadi. Damai sejahteranya yang akan memenuhi seluruh bumi harus dimulai dari umat pilihannya, yaitu Israel. Tetapi apakah ada syarat sehingga segala kelimpahan, kedamaian, hikmat, dan kekayaan ini bisa terjadi? Ya, Tuhan telah memberikan syaratnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14, yaitu jika Salomo berjalan di dalam jalan Tuhan, memelihara perintah dan ketetapan Tuhan, dan berjalan dengan setia seperti Daud telah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Syarat yang Tuhan tegaskan dan diulangi lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 3 sampai dengan 7. Apakah berkat yang Tuhan limpahkan itu bersyarat? Ya, bersyarat. Jika Salomo menaati ketetapan dan perintah Tuhan dan berjalan dengan setia di dalam jalan Tuhan, maka berkat itu akan Tuhan terus berikan. Tetapi jika tidak, maka Tuhan akan menimpakan murkanya. Untuk direnungkan. Janji Tuhan bukanlah janji yang diberikan tanpa syarat. Ini tidak pernah ada di dalam Alkitab. Allah menuntut ketaatan. Johannes Calvin di dalam buku Institutes mengatakan bahwa sebagai ciptaan, kita diikat oleh kewajiban mutlak untuk taat kepada Sang Pencipta. Jangan tanya apakah Tuhan sanggup memberi berkat atau tidak, tetapi tanya apakah saya sudah mengerjakan kewajiban mutlak saya sebagai ciptaannya. Allah menciptakan kita untuk kesenangannya. Itulah sebabnya ketika Dia memanggil manusia, Dia menuntut ketaatan dari seluruh umat perjanjiannya untuk menjalankan perintahnya. Dan ketika Dia mengikat dirinya dengan sumpah untuk memberkati manusia, Dia sedang menyatakan bahwa dirinya rela diikat oleh perjanjian itu sama seperti manusia juga telah diikat. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai dengan 18. Allah mengikatkan dirinya dengan kita yang lebih lemah dan Dia rela menjalankan bagiannya itu di dalam perjanjian.
tetapi Dia juga menuntut kita menjalankan bagian kita di dalam perjanjian itu. Adam, Daud, Salomo, dan juga Kristus adalah wakil dari umat manusia di dalam menjalankan perjanjian itu. Adam mewakili seluruh manusia, Daud dan Salomo mewakili orang Israel, dan Kristus mewakili semua orang yang beriman kepada Allah. Kegagalan para wakil ini berarti kegagalan setiap orang yang diwakili. Adam jatuh, maka semua manusia jatuh di dalam dosa. Daud setia, maka Israel diberkati hingga memuncak pada zaman anak Daud. Salomo, jika dia setia, akan menjadi raja yang sangat besar, karena seluruh Israel akan dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke dalam periode kerajaan yang sangat limpah, berkuasa, dan berhikmat. Kristus setia, maka setiap orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu bukan perbuatan baik kita, melainkan perbuatan baik Kristus. Kristuslah yang baik dan sempurna tanpa cacat, maka kita dapat ditebus. Setelah Kristus menebus kita, maka kita menjadi anak-anak Allah yang harus menang atas segala dosa dan pencobaan. Tidak ada lagi alasan untuk terus tenggelam di dalam dosa. Biarlah kita mengingat bahwa Allah menuntut setiap kita untuk sempurna dan taat. Allah menuntut agar iman kita harus senantiasa murni dan diperbaharui untuk makin menyerupai Kristus. Inilah yang Allah kehendaki. Tetapi puji Tuhan, kegagalan kita melakukan semua itu tidak membuat kita binasa. Kristus telah menebus kita, dan karena itu kita tidak diperlakukan sesuai dengan kebenaran kita sendiri. Kita diperlakukan sesuai dengan kebenaran Kristus yang sempurna. Tetapi setelah diperlakukan sesuai dengan kebenaran Kristus, maukah kita terus hidup di dalam keadaan rohani yang nyaris mati? Tidakkah kita ingin memperbaharui terus komitmen hidup kita untuk setia kepada Tuhan? Kesetiaan kepada Tuhan pasti akan membuat kita diberkati dengan limpah. Berkat apakah yang dengan limpah diberikan kepada kita? Berkat mengenal Allah, dipakai oleh Dia untuk memberkati orang lain, dan berkat diberikan kelimpahan hidup, yaitu hidup yang penuh dengan kerinduan, yang terpuaskan akan Allah, dan hidup yang penuh dengan kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kelimpahan hidup yang jauh lebih berharga daripada segala emas Salomo.